Sobat Otan yang akan adu pacu. Mereka merebut gelar jawara balap bergengsi. 1, 2, 3. Ya, mulai. Ini yang dinamakan pacu gerobak, teman. Orang Bima menyebutnya pacua gerobak. Ada juga yang menyebutnya pacua Ben-Hur. Nama Ben-Hur ini diilhami dari film Ben-Hur yang terkenal di tahun 1959. Di film tersebut, para jagoannya memang berpacu menggunakan kereta perang yang ditarik oleh kuda seperti ini. Ya, bentuk gerobaknya sih nggak mirip-mirip banget sih, tapi rasa mengendarainya mungkin mirip-mirip lah. Otan akui, kalian gak kalah keren dari yang ada di film itu, Sob. Si penunggang tak hanya harus bisa memacu kuda dengan cepat, tapi ia juga harus bisa berdiri seimbang di atas gerobak. Hati-hati ya Om Joki, jangan sampai goyah dan jatuh dari gerobak. Kalau jatuh kan bisa gawat. Dan pemenangnya adalah si Garuda. Woohoo! Selamat ya Sob, Otan ikutan bangga. Buat yang kalah, jangan berkecil hati ya. Otan yakin kamu juga gak kalah hebat, Sob. Dari pacu gerobak kita bisa belajar kalau urusan kecepatan dan kekuatan, kuda memang terbaik. Bayangkan saja teman, Sobat Otan ini mampu berlari sambil menarik gerobak yang ditumpangi joki. Kalau bukan hewan kuat, mana mungkin bisa, iya enggak? Otan kasih tahu fakta soal kecepatan dan kekuatan kuda ya. Jadi menurut penelitian, kuda adalah hewan darat ketujuh tercepat di muka bumi. Sementara soal kekuatannya, tenaga kuda atau horsepower dipakai sebagai satuan dalam mengukur kerja mesin, salah satunya mesin mobil. Semakin besar tenaga kudanya, semakin besar pula tenaga mobilnya. Agar menjaga laju mobil tetap kencang dan semakin kencang, butuh tenaga kuda yang semakin besar teman. Biar kayak mobil saya yang satu ini nih. Wush wush, mantap. Ini dia aksi mobil sport asal Jerman, Porsche. Meski buatan Jerman, tapi namanya diambil dari nama kucing besar Indonesia, macan. Mesin turbo mobil ini mampu menghasilkan 400 tenaga kuda loh. Jika rata-rata seekor kuda setara dengan kekuatan menarik beban 249 kg dalam 1 detik, maka mobil sport ini mampu menarik beban hampir 100 ton dalam waktu 1 detik saja. Mantap! Mobil jadul balap pertama kali yang dibuat perusahaan ini adalah Porsche 356. Kecepatan maksimumnya saat itu hanya sebatas 220 km per jam. Dan kekuatan mesinnya pun masih memiliki 40 tenaga kuda saja. Di balik kecanggihan mobil sport ini, ada kerja para robot loh. Ada 378 robot yang merangkai ratusan plat besi dan aluminium. Robot juga mampu melakukan 5.200 pengelasan. Uniknya, setiap robot punya semacam kode. Kode ini berisi informasi seperti robot mana yang telah mengelas masing-masing bagian mobil, jenis atap mobil apa yang diperlukan, dan lain sebagainya. Robot-robot ini juga akan menggabungkan lapisan kap bagian dalam dan luar. Oke, lem bagian kapnya ya, Bot. Setelah itu, gabungkan kedua kap. Sip, tekan-tekan agar membentuk lekukan pada pinggir kap. Wah, teliti sekali ya robotnya. Robot-robot pintar ini juga jago mengecat loh. Tapi sebelumnya, pastikan dulu tidak ada debu di badan mobil. Mobil juga harus bersih dari sisa-sisa pengelasan, minyak, dan benda-benda lain. Baru deh lapisi dengan bahan khusus. Wih, badan mobilnya sampai diputar 360 derajat. Kalau sudah, lapisi dengan cat warna. Di tahap ini, pasukan robot bakal dikerahkan, teman. Kalau setiap bagian mobil sudah dicat, baru deh pasang semua aksesoris dalam dan luar mobil.
Jangan lupa bagian terpenting dari sebuah mobil. Betul banget, mesin. Sebelumnya, pasang gearbox terlebih dahulu. Gearbox inilah yang akan memindahkan tenaga mesin ke mesin lain. Dengan mesin setara ratusan tenaga kuda, mobil ini terbukti mampu melaju sangat cepat teman. Hampir 300 km per jam. Benar-benar seperti sobat otan si kuda. Melesat dan cepat. Mantap! Wah, Kermax! Keren maksimal! Pamer kebolehannya kok nggak habis-habis sih kalian sob? Teman, kenalkan, mereka adalah Balaturangga, artinya pasukan kuda. Mereka sudah menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia sejak tahun 1953 loh. Cakep! Detasemen kavaleri berkuda menjadikan kuda sebagai elemen utama pasukan ini dalam menjalankan tugas militernya. Kuda dipilih, apalagi kalau bukan karena cepat, kuat, dan cerdas. Jadi bakal lebih mudah juga dilatih. Seperti latihan menerobos api seperti ini. Kuda-kuda ini akan terbiasa berani dan semakin percaya dengan penunggangnya. Jadi baik tentara maupun si kuda siap bertugas kapan saja saat dibutuhkan. By the way, setiap tanggal 9 Februari selalu diperingati sebagai hari kavaleri loh. Yah, Otan telat sehari nih. Selamat ulang tahun ya sob. Semoga makin keren ya kalian. Oh iya, Otan kasih tahu ya, markas besarnya pasukan kuda ini ada di Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat teman. Ada ratusan kuda yang dilatih kemampuan militernya di sini. Sebagai anggota pasukan kavaleri berkuda, paman tentara juga harus bisa luas menyatu dengan kuda tunggangannya. Tuh lihat, mengambil tas dan senjata saja sambil berlari tanpa turun dari kuda kan? Jadi bisa langsung beraksi tanpa banyak membuang waktu. Teman di rumah masih mau lihat yang lain? Coba paman, kasih lihat yang lebih sulit. Salah satu latihan pertempuran lainnya yang rutin dilakukan di sini adalah menunggang kuda sambil memanah sasaran. Sudah tentu dong, paman-paman ini memanah tepat pada sasarannya. Tapi lihat deh, kuda-kudanya juga fokus sekali pada larinya. Padahal paman tentaranya kan kayak lepas tangan gitu. Tapi kudanya tetap menuruti perintah berlari dengan kecepatan dan arah yang benar. Kermax! Keren maksimal! Sebelum menguasai kemampuan tempur yang sesulit ini, Sobat Otan ini ternyata harus menempuh pendidikan dasarnya dulu teman, yang disebut remonte. Kata remonte berasal dari bahasa Spanyol yang berarti ditunggang berulang-ulang. Tidak main-main, pendidikan dasarnya saja ditempuh selama 9 bulan secara intensif loh. Remonte dasar selama 6 bulan, ditambah remonte lanjutan selama 3 bulan. Ini dilakukan untuk membiasakan kuda berlari dengan penunggang hingga melakukan perintah penunggangnya. Baru deh, kalau sudah lulus sekolah dasarnya, Sobat Otan ini akan dilatih lagi untuk kemampuan militer yang lebih sulit. Cakep! Tuh lihat, meloncati halang rintang seperti ini jadi terlihat mudah kan? Loh. Paman tentaranya kok sudah siap-siap dengan senjata gitu? Emang paman mau ngapain sih? Tembak! Copot. Keras banget suara tembakannya ya. Otan sampai jantungan. Ternyata mereka sedang latihan membiasakan kudanya dengan suara letusan senjata, teman. Tenang saja, pakai pelurunya yang hampa alias tanpa proyektil kok. Jadi tidak melukai. Tembak! Terlihat dalam tayangan lambat, meski terkejut ketika senjatanya ditembakkan, kuda-kuda ini hanya kaget sesaat, tapi tidak sampai panik, apalagi lari ketakutan. Tembak!
Kuda memang terkenal memiliki pendengaran yang peka, teman. Jadi, semakin sering dia mengenal berbagai suara keras yang mengagetkan seperti ini, mereka jadi belajar untuk tetap tenang dan percaya penuh pada penunggangnya. Keren kamu, Sob! Pasti Kak Gaby ikutan girang kan? Terus posting di media sosial deh, biar semua orang tahu kalau Pantai Glagah di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta ini gak kalah instagramable dari pantai lainnya. Itu ada teman Otan juga mau ikutan. Tapi sepertinya Otan salah sangka nih. Teman di sana bukan ikutan joget, tapi sedang mencari sesuatu di dalam pasir. Sambil menggerakkan kakinya di pasir, ia menyibak sesuatu keluar. Itu apa? Bentuknya aneh sekali. Teman, apa yang kamu tangkap barusan? Paman kameramen, tolong zoom lebih dekat. Tuh, perhatikan deh. Tangannya banyak dan ia bercangkang. Jangan-jangan alien. Ih, serem. Tunggu. Otan baru ingat sekarang. Ini mah bukan alien. Tapi, ini kan sobat Otan si undur-undur laut. Di pesisir selatan pantai Pulau Jawa, hewan berkarapas ini banyak ditemukan. Dalam bahasa masyarakat setempat, ia juga biasa disebut yutuk. Ia juga dikenal dengan nama kepiting pasir. Seperti juga undur-undur darat, cara berjalan si undur-undur laut juga sambil mundur. Si sepupu udang ini memanfaatkan kaki belakangnya yang disebut uropot untuk menggali pasir. Mereka memang tinggal di daerah pasang surut pantai berpasir seperti ini. Ombak yang sedang surut membantu mereka menggali pasir dengan cepat. Mereka membenamkan diri di pasir untuk melindungi diri dari musuh dan pemangsa seperti ikan-ikan besar, burung-burung ganas, dan pemangsa lainnya. Ayo Sob, jangan malu-maluin Otan ya. Otan yakin kamu bisa menggali dengan kecepatan yang dahsyat. Otan hitung mundur ya. 3, 2, 1, mulai! Wih, sekejap saja teman-teman. Mungkin hanya hitungan 3 hingga 5 detik saja. Kalau kita perhatikan dengan jeli, kaki belakang yang dinamakan uropot ini bentuknya melebar seperti dayung ataupun sekop. Dengan begini, ia bisa menggali pasir lebih baik. Selain itu, ia memiliki ujung perut bawah yang lancip. Jadi ini memudahkannya masuk ke dalam tanah. Udah kayak bor aja kamu Sob. Wait, ada yang gak terima dan gak mau kalah nih. Di sini sudah ada Kak Wijil dan Kak Eksi yang mau ikutan adu cepat menggali. Apa boleh buat? 2 lawan 1, kurang seimbang sih. Tapi, Otan sih yakin si undur-undur laut jauh lebih cepat daripada kedua kakak ini bekerja sama untuk menggali pasir. Apa? Ada yang gak percaya dan malah memilih kedua kakak kece ini sebagai pemenang? Oke. Otan gak mau banyak bicara. Kita langsung buktikan saja. Ayo Kak Wijil, Kak Eksi, sudah siap? 3, 2, 1, mulai! Wah, Kak Wijil serius banget menggalinya. Dari caranya memegang sekop penggali, sepertinya ia cukup profesional. Wah, kalau ini sih udah lewat dari 5 detik. Tapi nggak apa-apa deh, kepalang tanggung. Otan hargai usaha kalian. Dan ayo, saatnya ditimbun lagi. Dan waktu yang dibutuhkan ternyata lebih dari 4 menit. Wih, ini berarti si undur-undur laut bisa menggali hampir 50 kali lebih cepat dibandingkan dengan dua kakak ini. Wah, cakep. Undur-undur laut banyak yang menyukainya untuk dijadikan makanan loh. Rasa dagingnya mirip dengan udang. Begitu pula dengan kandungan protein di dalamnya. Eits,
Walaupun pada dasarnya sudah enak, tapi Otan mau ajak kalian ikut Kak Wijil dan Chef Barno mengolah undur-undur laut dengan hidangan yang enak tenan dan istimewa. Bahan-bahannya mudah didapat di sekitar kita kok. Selain daging undur-undur laut, kita hanya perlu tambahan daging ayam cincang, tepung kentang, jamur kancing, dan juga mentega putih. Oh iya, jangan lupa siapkan 1 butir telur ayam, kulit lumpia, dan daun seledri ya. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencincang daging undur-undur laut yang telah dibersihkan. Jika sudah halus, kemudian kita campur dengan daging ayam cincang, lalu aduk merata. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita masukkan tepung kentang, irisan jamur kancing yang sudah ditumis bersama bawang putih dan bawang bombay, dan juga mentega putih. Aduk sampai merata semua ya. Sehabis itu, kita masukkan bumbunya deh. Nah, adonan isiannya sudah jadi deh. Selanjutnya tinggal kita bungkus dan bentuk. Ayo, siapkan kulit lumpianya. Rentangkan dan oleskan dengan telur ayam yang telah dikocok. Telur akan membuat bahan isian dagingnya menempel. Semacam lempar cut gitu deh. Oh iya, selain kulit lumpia, kalian juga bisa memakai kulit tahu atau juga kulit pangsit. Kalau kulitnya sudah siap, bentuk adonan daging memakai sendok. Letakkan di atas lembaran kulit lumpia. Kemudian bungkus seperti ini. Dan yang terakhir, ikat bungkusan kulit lumpia memakai irisan daun seledri ini. Gampang kan membungkusnya? Nah, kalau sudah jadi banyak, tinggal kita goreng deh. Ini dia yang dinamakan hidangan dumpling goreng. Asalnya dari negeri Tiongkok sana. Hidangan dumpling bermacam bentuknya. Kalau yang berbentuk seperti bungkusan kantung uang ini dinamakan bao. Rasanya gurih, manis, asam, bercampur padu dan meleleh lembut di dalam mulut. Dan apalagi pakai saus sambal seperti ini, maknyus. Loh. Mau diapakan sobat-sobat Otan ini? Kok mereka dikurung? Lepaskan paman. Kasihan. Jangan kurung mereka. Gawat. Mereka malah membawa pergi anjing-anjing itu. Jangan-jangan penculik. Tidak. Otan nggak didengerin. Paman-paman ini pasti berniat tidak baik kan? Ayo ngaku. Otan ikutin aja deh. Nah, sampai juga. Lumayan juga ngos-ngosan ikutin mereka sambil gelayutan. Pegal bosku. Loh, kok malah ada anjing-anjing yang lain? Dan anjing yang dikurung juga malah dilepaskan. Walah, Otan paham sekarang. Anjing-anjing ini bukan mau diculik, tapi diajak ke tempat ini. Dan sekarang mereka berkumpul untuk menolong paman petani. Hehehe, emang kalian bisa menolong apa? Apa? Otan gak salah dengar. Kalian mau bantu paman petani berburu hama kebun? Ya. Otan makin paham. Sobat-sobat Otan ini adalah anjing pemburu yang ahli mengejar babi hutan yang kerap merusak kebun. Karena berdekatan dengan hutan, kebun Pak Petani memang kerap diganggu hama babi hutan. Tuh lihat, mereka bersemangat sekali. Berburu babi memang sudah menjadi tradisi masyarakat di Kabupaten 50 Koto, Sumatera Barat ini. Ayolah sob, kita kepung bukitnya. Tunggu apa lagi? Dan begitu target buruan terlihat, anjing-anjing ini langsung mengejar dan menyerbu. Wih, cepat sekali larimu sob. Tak hanya cepat dan bertenaga, terlihat sekali naluri berburu mereka. Nah, ketangkap satu. Seekor babi hutan sudah terkepung dan tidak bisa lolos lagi. Hebat kalian sob. Perlawanan si babi hutan sebenarnya juga tak kalah tangguh. Taring dan serudukan yang dimilikinya cukup berbahaya. Untunglah para anjing ini pandai bekerja sama. Jadi hama kebun ini pun menyerah dan sudah tak berkutik lagi. Kermaks!
Max alias keren maksimal. Salut buat dogi-dogi tangguh ini.